Jadi inovasi yang kami ambil untuk materi bilangan bulat pada hari ini adalah kita menggunakan metode TGT agar siswa tidak bosan saat pembelajaran di kelas, yaitu dengan menggunakan media konkret seperti papan perjalanan Mr. Bilbul, kemudian ada media PPT interaktif yang bisa diinteraksikan oleh siswa, bisa mengklik sendiri, kemudian ada LKPD yang berupa worksheet yang bisa dikerjakan oleh siswa, dan kemudian kita juga memberikan sertifikat berupa makanan dan juga berupa bintang. Bukan hanya itu, bintang yang kita berikan juga mengarah kepada nilai-nilai dari peserta didik. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian tangkap dengan baik, kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, ketua kelasnya boleh memimpin doa terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang terlebih dahulu. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya pada pagi hari ini. Oh, ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, semoga lekas sembuh ya. Kita terlebih dahulu. Nah, untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini agar kalian lebih bersemangat untuk belajar, kita mulai SDT-nya terlebih dahulu. Ibu contohkan ya SDT-nya. Nanti jika Ibu bilang, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku. Kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau Ibu bilang, tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai macam-macam bilangan bulat. Masih ada yang ingat macam-macam bilangan bulat ada apa saja? Ayo yang bisa angkat tangan dan sebutkan. Nah, benar, masih ingat. Mela, ayo lagi. Ya, sekian masih ingat dengan materi sebelumnya. Tetapi pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas semuanya macam-macam bilangan, melainkan kita hanya akan membahas satu macam bilangan, yaitu bilangan bulat. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini mengenai bilangan bulat, Ibu akan memberikan sedikit teks cerita. Kalian harus fokus ya dalam memperhatikan Ibu menceritakannya. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kegiatan jual beli? Lalu, pernahkah kalian menjumpai seseorang yang membeli suatu barang yang terlalu banyak, namun uang yang dibawa tidak cukup untuk membayar barang-barang tersebut? Ibu beri contoh. Contohnya, apabila Andi membeli 1 kilogram telur dengan harga 26.000, sedangkan Andi hanya membawa uang sebesar 20.000. Lalu, apakah Andi memiliki kekurangan kepada penjual dan harus membayarnya? Atau uang Andi masih tersisa dan uang harus dikembalikan oleh penjual? Tujuan pembelajaran dari operasi bilangan bulat yang akan kita pelajari yang pertama yaitu melalui tayangan video, peserta didik dapat memahami bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan mudah dan tepat. Setelah Ibu memberikan gambaran di awal mengenai bilangan bulat melalui sebuah cerita, pasti kalian sudah ingin tahu nih apa itu bilangan bulat. Sekarang kalian bisa memperhatikan tayangan video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan mengenai bilangan bulat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video yang telah Ibu tayangkan sebelumnya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai bilangan bulat dan pengoperasiannya. Apakah kalian siap? Baik, ayo kita mulai. Oke, jadi yang pertama untuk pengertian bilangan bulatnya sendiri. Tadi bilangan bulat adalah bilangan yang apa? Iya, bilangan yang terdiri dari 3 bilangan
bilangan 0 dan bilangan negatif. Bilangan asli itu bilangan yang seperti apa? Benar sekali. Bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan 0. Selanjutnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif sendiri tadi merupakan bilangan yang lawan dari bilangan asli yang memiliki tanda minus atau tanda kurang negatif di depannya. Nah, cara membaca bilangan bulat itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan di video. Jadi cara membaca bilangan bulat adalah jika itu bilangan bulat positif atau bilangan asli sendiri itu dengan menyebutkan bilangannya dibaca angka 1 ya 1, 2, 2, 3 ya 3. Jadi meskipun ada tanda plusnya itu hanya menunjukkan bahwa bilangan tersebut bilangan positif. Tidak harus dibaca plus 3 tapi dibaca 3 saja seperti yang ada di PPT yang telah Ibu paparkan. Selanjutnya, untuk membaca bilangan bulat negatif itu harus menyertakan kata negatifnya atau menyertakan kalimat minus. Seperti jika ada angka 1 di depannya ada tanda min, maka itu akan dibaca negatif 1 atau min 1. Jika itu ada tanda 3 dan masuk bilangan dari negatif, maka harus dibaca negatif 3 atau min 3. Kemudian cara menulis nama bilangan bulat. Untuk penulisan bilangan bulat positif, tanda plus itu tidak perlu ditulis di depan. Jadi cukup ditulis 1 ya 1, 2 ya tulis 2 biasa. Untuk bilangan bulat negatif, tanda negatif atau tanda minus itu harus diletakkan di depan bilangan. Jadi jika itu merupakan negatif 3 atau negatif 2, maka harus menyatakan tanda minus di depannya sebelum angka tersebut. Nah, untuk operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk kali ini kita hanya akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangannya saja. Untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian dan perkalian. Jadi, Ibu di sini mempunyai 2 kuis. Baik, silakan buka kuis yang pertama. Baik, di sini ada kuis yang pertama. Siapa yang mau jawab silakan angkat tangan. Baik, silakan Nela. Mau jawab yang mana? Iya, coba kita lihat jawabannya adalah jawaban yang C. Ya, masih salah. Ayo siapa yang mau menjawab lagi? Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD untuk kalian. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kemudian nanti kalian akan menulis soal yang sudah Ibu paparkan di sini. Kemudian kalian akan berdiskusi dan mengerjakan bersama-sama. Nah, karena tadi kalian sudah melakukan permainan, sekarang kita lanjutkan ke dalam turnamen. Di dalam permainan turnamen Mr. Billboard. Langkah pertama, nanti anggota atau perwakilan dari tim kelompok satu anak mengambil soal yang telah Ibu persiapkan. Di sini nanti ada 3 babak yang telah Ibu persiapkan. Langkah pertama sampai seterusnya sama. Nanti perwakilan satu anak mengambil soal, lalu kembali ke kelompoknya dan mendiskusikan soal yang telah kalian ambil dalam waktu 7 menit. Nah, dalam waktu 7 menit, apabila kalian sudah selesai, sebelum 7 menit, kalian lanjutkan maju ke depan dan menuliskan pertanyaan sekaligus jawaban di dalam papan yang telah Ibu persiapkan. Ditulis soalnya dan lain-lain di papan ini. Selanjutnya, apabila sudah selesai, bukan hanya menulis jawaban dan soalnya ya, kalian juga diperintah untuk mengarahkan Mr. Billboard di papan yang telah disediakan. Tadi pertanyaannya di angka berapa ya? Seumpama kita dari titik 0, Mr. Billboard berada di titik 0. Lalu di pertanyaan babak pertama dia menuju ke negatif 4. Jadi Mr. Billboard mengarah ke kiri. Iya benar, sebanyak berapa langkah? 4 karena tadi negatif 4. Misalnya 1, 2, 3, 4. Tadi pertanyaannya apa lagi? Ditambah 2. Kalau ditambah arahnya kemana? Ke kanan, pintar, berbalik arah. 1, 2. Jadi Mr. Billboard sekarang berada di mana? Di titik nomor
min 2 atau negatif 2. Nanti seterusnya permainan yang dilakukan Mr. Bibrul sama ya, namun tingkat kesulitan setiap babak berbeda. Perlu diingat, apabila kalian melebihi batas waktu yang ibu tentukan, yaitu 7 menit lebih, kalian masih diperbolehkan menjawab pertanyaan. Namun, kalian dijadikan sebagai cadangan atau kalian disisihkan. Namun, apabila nanti jawaban dari kelompok-kelompok selanjutnya itu benar, kalian akan langsung disingkirkan, tidak diikutkan kembali. Namun, kalau jawaban dari kelompok-kelompok lain itu ada yang salah, kalian boleh mengisi jawaban karena kalian benar. Jadi kalian bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Seperti yang ibu jelaskan di awal tadi, terdapat 3 babak di permainan papan Mr. Bibrul ini. Pada babak pertama, apabila kalian sudah tahu di awal, kalian hanya mendapatkan 1 permen Yupi beserta 1 bintang setiap anggotanya. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Apakah seru? Seru dong pastinya, apalagi kalian tadi sudah membaca materi, melihat tayangan video, kemudian dilanjutkan permainan. Apalagi setelah itu kalian berturnamen dan mendapatkan sebuah safety word. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi operasi bilangan bulat adalah operasi yang melibatkan 3 bilangan. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga angka 0. Bilangan bulat positif tadi terdapat bilangan asli yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0 itu sendiri, dan kemudian ada bilangan negatif yang di depannya ada tanda negatifnya. Selanjutnya, bilangan bulat itu bisa digunakan untuk mengukur suhu, terus untuk mengukur ketinggian, kemudian untuk kedalaman laut, bisa juga untuk mengukur hutang, dan lain-lain. Nah, apakah masih ada yang ditanyakan? Siapa yang belum paham bisa angkat tangan ya. Oke, saya sudah paham semua karena tidak ada yang angkat tangan. Jadi, harap kalian bisa lebih belajar lebih dalam lagi mengenai operasi bilangan hitungan dan pengurangan bilangan bulat ini. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum